ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya, rahmat-Nya kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semuanya sudah mengetahui bahwa mempelajari ilmu agama ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Dan hadirnya kita di masjid ini merupakan salah satu nikmat yang sangat besar, merupakan salah satu kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas Al-Kabiratul Ula, yaitu dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-kabiratu ats-tsaniyah, dosa besar yang kedua. Dosa besar yang kedua yaitu qatlun nafs, ya, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di bab yang kedua ini, penulis yaitu Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa dalil baik dari Al-Qur'anul Karim, kemudian juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yang disebutkan dalam kitab Al-Kabair ini, Al-Kabiratu Ats-Tsaniyah, dosa besar yang kedua yaitu membunuh jiwa tanpa ada alasan yang hak, yang benar. Dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah taala menyediakan azab yang pedih, azab yang besar baginya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang akan diberikan kepada orang yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Balasannya ada 5. Yang pertama, fajazaohu jahannam, dia mendapatkan siksa jahannam. Kemudian juga bukan hanya itu, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang tersebut, wa la'anahu, dan dia dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala menyediakan azab yang besar, wa a'adda lahu 'adaban 'azima, Allah sediakan baginya azab yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa membunuh jiwa tanpa alasan yang benar itu termasuk dosa besar. Kemudian pertanyaannya, apakah jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya akan diterima oleh Allah taala? Maka jawabannya apa? Iya, pasti taubatnya akan diterima. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain di surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah Ta'ala,
wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berbuat zina. Ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan hal-hal yang tadi berarti dia telah berbuat perbuatan dosa. Di surat Al-Furqan ini ayat 68 ini disebutkan sifat-sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah Ta'ala yang maha pengasih. Banyak sekali sifatnya yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ini. Di antaranya yaitu mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Wala yaznun, kemudian mereka juga tidak berbuat zina. Dan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini berarti mereka telah berbuat dosa. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di ayat berikutnya, yudha'af lahul 'adzab yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Nanti azabnya pada hari kiamat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azabnya akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan salihah, dan dia mengerjakan amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu yang Allah ganti keburukan dosa mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita orang yang telah membunuh jiwa tanpa ada alasan yang hak, kalau dia bertobat kepada Allah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan saleh, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat menjelaskan betapa besarnya, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang itu telah berbuat dosa besar yang diancam masuk neraka, dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama taubat itu benar-benar kita lakukan, selama taubat itu memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Dan syarat taubat ada berapa? Ada berapa syarat taubat? Ada 5. Syarat taubat ada 5. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, al-iqla 'anil maksiyah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, an-nadam, menyesal. Yang keempat, al-azmu 'ala 'adamil 'audah, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kelima, taubat kita lakukan sebelum pintunya ditutup. Kapan itu? Ada dua. Yang pertama, sebelum nafas kita sampai di kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau 5 syarat taubat ini terpenuhi, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dosanya berkaitan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau dosa itu ada kaitannya dengan hak manusia, maka syarat taubatnya ditambah 1, berarti jadi 6. Apa itu? Dia harus minta maaf. Dia harus mengembalikan hak orang tersebut. Kalau membunuh gimana? Kan nggak mungkin kita minta maaf, orang udah meninggal dunia. Ya. Nanti dijelasin insya Allah. Ada aturannya. Ini syarat taubat. Ada berapa? Ada 5. Kalau dosa itu kaitannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa itu ada kaitannya dengan manusia, syarat taubatnya ditambah 1, berarti jadi 6. Apa itu? Minta maaf. Kalau kita pernah ngambil harta orang lain, kembalikan. Kita kembalikan hak mereka. Kalau syarat-syarat terpenuhi, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya mengenai bahaya membunuh dan bahwasanya membunuh merupakan dosa besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Surat Al-Maidah ayat 32. Bunyi ayatnya ada yang tahu? Gimana? Ya. Bunyi ayatnya Allah Ta'ala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi." Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena qisas, aw fasadin fil ardi, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Ya. Bayangkan membunuh satu orang tanpa ada alasan yang kuat, itu seakan-akan membunuh manusia semua. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, faka'annama ahyan nasa jami'an, seakan-akan dia menjaga
kehidupan semua manusia. Ya. Ayat ini disebutkan oleh ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa yang dimaksud dengan waman ahyaha, siapa yang menjaga kehidupan seseorang, yaitu dia tidak membunuh suatu jiwa yang Allah haramkan. Dan orang ini berarti menjaga kehidupan semua manusia. Berarti dia menjaga nyawa semua manusia. Tapi kalau dia membunuh satu orang manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan apa? Dia membunuh semua manusia. Itu dosanya, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Awfi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Faka'annama qatala an-nasa jami'an", seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Itu maksudnya apa? Man qatala nafsan wahidatan harramaha Allah, siapa yang membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mithlu man qatala an-nasa jami'an, maka dia seperti orang yang membunuh semua manusia. Ini menunjukkan kalau membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Taala itu merupakan dosa besar. Itu merupakan dosa besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat yang kedua yang menjelaskan bahwasanya membunuh jiwa manusia itu termasuk dosa besar. Kemudian dalil yang lain, dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum sering dengar dalilnya, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ijtanibus sab'an mubiqat", jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mubiqat artinya muhlikat, jauhi 7 dosa yang membinasakan. Apa saja? Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga apa? Membunuh, yang ketiga. Yang keempat, yang keempat itu aklu riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam apa? Wa tawalli yaumaz zahab, lari dari medan perang. Yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita beriman baik-baik, menuduh zina, wanita beriman dituduh berbuat zina. Ini 7 dosa yang membinasakan, yang harus kita jauhi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini berkaitan dengan dalil yang menyebutkan kalau membunuh itu termasuk
dosa besar yang harus kita tinggalkan. Kemudian saya ingin menjelaskan bahwa ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, di sana ada 3 hak yang berkaitan dengan perbuatan ini. Dan hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Anna al-qatla tata'allaqu bihi salasatu huquq." Bahwa pembunuhan itu berhubungan dengan 3 hak. Yang pertama hak siapa? Yang pertama hakullah, hak Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua wa haqqun lil maqtul, itu hak korban al-maqtul, orang yang dibunuh. Yang ketiga wa haqqun lil wali, hak untuk walinya si korban, ahli waris, keluarga kerabatnya si korban. Kemudian dijelaskan hak-hak ini. Yang pertama yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tadi saya sebutkan ayat yang pertama, yaitu Allah Ta'ala mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Orang yang membunuh, kata Allah apa? Dia masuk neraka, bahkan kekal. Kemudian juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaknat oleh Allah. Disediakan azab yang sangat besar. Ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawadud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli muslimin." Hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah Ta'ala dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Ya. Hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan apa? Terbunuhnya seorang muslim. Ya. Jadi jiwa yang dijaga, yang diharapkan untuk dibunuh itu tidak boleh, tidak ditumpahkan. Ya. Jangankan orang muslim, orang kafir saja yang dia kafir mu'ahad, yang dijaga itu tidak boleh dibunuh. Dan orang yang membunuh kafir mu'ahad, apa kata Nabi SAW? Dia tidak akan mencium wanginya surga. Bayangkan, cium wanginya surga aja tidak akan, apalagi masuk surga. Padahal dia membunuh siapa? Kafir mu'ahad. Tidak boleh. Dan ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hak Allah ini bisa gugur kalau orang yang membunuh itu serius untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kan, orang yang membunuh dia diancam dengan ancaman yang sangat keras. Jadi kalau dia bertobat dengan tobat nasuha, maka bisa